jemput saudara bangkit berdiri untuk pemberitaan firman Allah yang pertama, Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ada 7 jemaat yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Dan ke-7 jemaat ini ada di Asia Kecil. Asia Kecil kalau dulu disebut Anatolia. Kalau sekarang Asia Kecil ini sebuah negara. Ada sebuah negara yang namanya Turki. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu Turki merubah namanya menjadi Turkiye. Dan jemaat Philadelphia mendapatkan pesan dari Tuhan. Dapatkan pesan dari Tuhan. Saya tidak akan membahas secara keseluruhan ayat ini, tetapi saya mengambil bagian pertama saja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Nama gereja kita Philadelphia. Tema di pagi hari ini seperti tema kita tahunan yang diangkat pada perayaan Natal kemarin, Unconditional Love, kasih tanpa syarat. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara membaca ayat ini, maka apa hubungan, apa korelasinya, apa keterkaitannya dengan kasih tanpa syarat? Sepertinya jauh sekali ketika kita bicara tentang Philadelphia. Apa sih itu Philadelphia? Nanti suatu saat saya akan khotbah tentang Philadelphia dengan tema Philadelphia. Kalau yang lalu saya pernah khotbah tentang Laodikia. Ya. Saudara, hubungannya apa tentang Philadelphia dan kasih tanpa syarat? Kalau saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika melihat kata kasih, kasih itu perasaan cinta sesama manusia, baik diri sendiri maupun kepada orang lain. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau Alkitab bicara tentang kasih, maka kasih itu adalah cara hidup orang percaya. Kasih itu adalah cara hidup orang percaya dalam kesehariannya, dalam teknik, dalam pelaksanaannya, berhubungan dengan pikiran dan tindakan kita. Kasih itu adalah pola hidup kita. Kasih itu adalah gaya hidup kita. Dalam segala aspek hidup kita harus menunjukkan kasih itu. Entahkah dalam cara kita berpikir, maupun dalam cara kita bertindak, harus menunjukkan kasih. Nah, tentu kalau kita mempelajari kasih, maka ada 4 kasih yang kita kenal, ya.
Kita yang ada 4 kasih yang kita kenal. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kemudian mari kita melihat apa tentang Philadelphia itu. Philadelphia itu terdiri dari 2 kata. Dalam bahasa Yunaninya dia terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama adalah philos. Philos ini adalah kasih yang tulus tanpa imbalan apa. Kasih yang tulus. Dan adelphos itu adalah ikatan persaudaraan. Adelphos itu ikatan persaudaraan. Nah, saudara, kalau kita melihat Philadelphia ini dibangun oleh seorang raja pada tahun 189 sebelum Masehi, yang dibangun oleh seorang raja namanya Atalius II. Dan kemudian kota ini dipersembahkan kepada saudaranya Eumenes II yang berasal dari kota Pergamus. Dia seorang raja. Kakak beradik ini memiliki ikatan kasih yang begitu besar, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menjaga, saling melindungi satu sama yang lain. Sehingga ketika saudaranya Eumenes ini meninggal, maka dia membangun sebuah kota namanya Philadelphia. Sebagai bukti kasihnya, cintanya terhadap saudaranya, maka dia membangun. Itulah sebabnya dinamakan Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang tidak mengharapkan timbal balik, yang tidak mengharapkan sesuatu untuk kita dapatkan. Itulah sebabnya Salomo berkata dalam kitab Amsal, ada teman yang lebih daripada saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam pola kehidupan masyarakat, ada banyak sesama bersaudara tidak memiliki kasih seperti kedua saudara ini. Di tempat saya, cuma gara-gara di kampung orang tua saya, cuma gara-gara pohon kelapa mereka saling bunuh. Tidak ada kasih di dalamnya. Saudara yang berkati Tuhan, kemarin dunia merayakan, seluruh dunia melaksanakan aktivitas. Mungkin kita di sini tidak terlalu merasakan apa yang namanya Valentine Day, hari kasih sayang. Mungkin di belahan dunia yang lain mereka melakukan perayaan ini dengan luar biasa, dengan segala ekspresi, dengan segala tindakan mungkin yang lebih ekstrim, karena bentuk kasih sayang, mengekspresikan cintanya. Padahal saudara tahu, dan saya berharap di gereja kita ini tidak melakukan hal yang demikian. Kalau mungkin ada gereja lain melakukan perayaan yang demikian, ya, tidak masalah. Itu keinginan mereka, itu kemauan mereka. Mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi yang harus saudara tahu, bahwa Valentine Day itu
bukan ajaran firman Allah. Hari kasih sayang itu bukan ajaran firman Tuhan. Di Alkitab itu tidak menemukan hal yang demikian. Kalau saudara melihat sejarah daripada Valentine, itu orang merayakan atau mengekspresikan kasihnya di atas penderitaan seseorang. Saudara, kalau kita lihat masa pemerintahan Romawi, maka ada sebuah festival Lupercalia. Lupercalia ini adalah penyembahan kepada dewa kesuburan dan kemakmuran. Dan itu dilakukan pada bulan Februari pertengahan. Pada tahun 270, seorang kaisar Romawi, Claudius II, dia memberikan sebuah peraturan yang sangat tegas dengan konsekuensi yang begitu menakutkan. Seluruh prajurit tidak boleh menikah. Seluruh prajurit tidak boleh menikah. Dan kalau kedapatan, hukuman mati. Tahun 270, seorang pastor yang bernama Valentine, secara diam-diam dia memberkati seorang tentara. Kemudian kedapatan, ketahuan, dipanggil pastor ini, kemudian dieksekusi mati. Baru pada abad kelima, Paus Galius II menobatkan menjadi seorang santo, seorang suci, Saint Valentine. Kemudian ditetapkan pada tanggal 14 Februari dan sampai sekarang ini kita merayakan dan kita menikmati, kita mengerti dan memahami tentang Valentine. Valentine itu bagus, maknanya bagus, adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Tetapi teknik dan prakteknya itu begitu bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya itu adalah ajaran paganisme, ajaran sebuah tradisi yang masuk di dalam gereja-gereja. Saudara, banyak sekali ajaran paganisme, ajaran gereja dari gereja yang saudara kita di Sederhana yang masuk, dan sampai saat ini di dalam kehidupan kita juga kita merayakan hal-hal yang demikian. Sampai kita tahu ada Jumat Agung, ada Jumat Putih, ada abu-abu, ada yang putih sebagainya. Itu semua. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan hal yang demikian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dia sampaikan bahwa tuliskanlah kepada jemaat yang di Philadelphia. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih tanpa syarat harus ada di dalam hidup kita, sebagaimana Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Mari kita melihat sebuah contoh di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana Yesus menunjukkan kasih tanpa syarat kepada salah satu muridnya. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15. Dia berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata
Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketika kita melihat perikop ini, maka ada 3 kali Yesus bertanya kepada Simon. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kalau kita hanya baca sekilas saja, maka kita tidak akan menemukan makna-makna penting di dalamnya. Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes." Kenapa Yesus tidak berkata, "Petrus"? Bukankah nama Petrus itu diberikan oleh Yesus? Yesus berkata kepada Simon, "Hari ini namamu bukan lagi Simon, tetapi Petrus." Atau Petros dalam bahasa Yunani. Artinya batu karang. Batu karang. Batu karang ini bukan sembarang batu karang. Bukan hanya batu karang sebesar meja. Ini adalah gugusan batu karang. Maka kalau saudara pergi ke Yordania Timur, maka saudara akan melihat batu karang yang besar. Di sana ada nama gereja Petra atau Petros yang diukir dari batu karang. Batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan gereja. Tapi ketika dia berjumpa dengan Petrus, dia berkata, "Simon, anak Yohanes." Dia tidak panggil Petrus. Simon artinya bulu yang gampang terombang-ambing. Jadi kalau ada pohon bambu, maka kalau ada angin kencang, dia bergoyang kencang. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, "Hari ini juga, malam ini juga, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan Yesus ingin mengingatkan kepada Simon dengan 3 kali dia bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara perhatikan, waktu Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi, dia menggunakan kata agapao yang kita kenal dengan agape. Dan saudara, kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Dan ternyata Simon Petrus tidak memahami apa maksud Allah. Sehingga ketika dia menjawab, maka dia menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata mengasihi sama dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Yunani dia memiliki bahasa yang berbeda. Kata mengasihi yang disampaikan oleh Petrus, dia menggunakan kata pilos atau pileo, kasih persaudaraan. Dia menganggap Yesus itu seperti saudaranya. Dia tidak paham. Yesus bicara dalam konteks agape, kasih Allah. Tetapi Petrus bicara dengan kasih yang lain. Kedua kali sama kalimatnya.
Kemudian Yesus bicara pada perkataan yang ketiga kali. Yesus, ayat 17, Yesus tidak lagi menggunakan kasih agape, tetapi dia mensederajatkan, menyamakan dengan Petrus. Dia menggunakan kasih yang sama, kasih pileo, kasih yang sama seperti jawaban daripada Petrus. Saudara perhatikan, ketika Yesus mensederajatkan kedudukannya dengan Petrus, maka saudara perhatikan kalimat daripada Petrus berbeda. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka reaksinya saudara melihat, maka sedih hati Petrus. Di sini Petrus paham, Petrus baru mengerti apa makna, apa maksud daripada Yesus bertanya. Walaupun Petrus telah menyangkal 3 kali, penyangkalan ini adalah sebuah pengkhianatan di beberapa orang tertentu. Pengkhianatan terjadi, penyangkalan. Dan untung dia bukan menyangkal Roh Kudus. Karena kalau dia menyangkal Roh Kudus tidak ada pengampunan. Dia menyangkal Yesus. Kenapa? Kok menyangkal Yesus ada pengampunan? Ya, karena kita belajar tentang zaman Bapa, Anak, dan Roh. Kita menghujat, kita mengkhianati Allah. Di zaman Bapa masih ada yang mengampuni, yaitu Yesus. Kita menghujat, mengkhianati Yesus, masih ada masa Roh Kudus. Tetapi sesudah Roh Kudus siapa lagi? Tidak ada. Itulah sebabnya firman Allah berkata, dosa yang tidak terampuni adalah kita menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang akan mengampuni. Tidak ada lagi yang mengampuni. Yesus datang kepada Simon Petrus. Yesus tidak sakit hati, Yesus tidak sedih, Yesus tidak merasa terlukai. Tetapi Yesus datang kepada Simon, dia membebat Simon, dia mengasihi Simon tanpa ada harapan, tanpa ada keinginan mengharapkan sesuatu. Saudara kalau sudah terluka, saudara kalau sudah mengalami apa arti dikhianati, maka saudara akan ada di dalam hidupmu rasa tidak suka, rasa benci. Tapi Yesus berbeda. Yesus mengasihi Simon Petrus, sehingga pernyataan daripada Yesus kepada Simon Petrus ini pernyataan politik, pernyataan yang luar biasa tentang kehidupan daripada Petrus yang akan datang. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini gayanya Petrus, bukan? Dia selalu mau menonjol, dia selalu mau melebihi daripada murid-murid yang lain, baik itu murid-murid dalam kelompok 12 maupun dalam kelompok 70. Dia mau melebihi dari segalanya. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 1 pun dia mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Ini Petrus. Tapi Yesus bilang, ketika engkau tua, maka engkau akan dibawa ke tempat di mana engkau tidak suka. Sehingga apa yang Petrus sampaikan kepada Yesus, kalau engkau disalib,
kepala di atas, maka aku akan disalib kepala di bawah. Dan itu kenyataan. Akhir daripada riwayat kehidupan dari Petrus, dia mati di Roma dengan disalib. Salib tidak seperti salib yang seperti Yesus. Saya pernah membuat di grup tentang model-model salib. Ya. Nah saudara, Yesus mengasihi, Yesus mencintai Simon Petrus. Dan hal yang sama terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dosalah yang membuat kita terpisah dari Allah. Dosa yang membuat kita jauh dari Allah. Ada jurang pemisah antara saya dan saudara. Antara saya dengan saudara, dengan saya dengan Yesus Kristus. Ada jurang yang memisahkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dari satu gunung kita ada di sebelah sana yang penuh hidup dengan dosa. Dan di sebelah sini ada sebuah gunung, yaitu Yesus Kristus berdiri di sana, yaitu sorga tentang keselamatan yang kekal. Ada jurang di tengah-tengahnya, ada api neraka yang siap akan menunggu saya dan saudara jatuh. Tetapi bersyukur ada salib yang menjembatani kedua sisi gunung itu, di mana kita bisa dari seberang menyeberang melalui salib itu. Salib itu kasih tanpa syarat yang Allah bawa di dalam dunia ini untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga punya Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita perbuat, yang kita kerjakan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali sampai detik ini. Kalau kita mulai mengintrospeksi diri kita, apa yang saya perbuat menyakiti hati Tuhan? Terlampau besar dosa yang kita perbuat terhadap Tuhan. Tetapi sampai detik ini Tuhan masih mengharapkan dan menunggu saya dan saudara untuk datang lebih dekat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Makanya ada sebuah pernyataan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Dia berkata, walaupun dosamu merah seperti kain gernisi, aku akan memutihkan, aku akan buat kain itu menjadi seperti salju. Ya, kain baju saya merah, dia akan putihkan seperti pakaian putih yang dia pakai. Ini merah. Logika manusia tidak mungkin kain merah ini akan menjadi putih. Bagaimana bisa? Dan ini gambaran daripada kehidupan saya dan saudara. Kehidupan saya dan saudara itu tidak berkenan di hadapan Allah. Yang seharusnya hidup kita adalah masuk ke dalam neraka yang kekal. Yang seharusnya kita tidak memiliki harapan untuk menerima janji Allah keselamatan itu. Yang seharusnya kita ini adalah terkutuk dan dihukum. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara melihat dalam teks bahasa Ibrani tentang Kejadian pasal 1 ayat 1, maka di sana kita akan menemukan bahwa ternyata Allah telah merancangkan sebuah keselamatan bagi umat manusia. Sehingga tidak salah firman Tuhan berkata, Dia ada sebelum dunia dijadikan. Maka Kejadian pasal 3,
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan buat? Apa Tuhan rancang? Tuhan tidak sakit hati kepada manusia. Adam dan Hawa, dia tidak sakit hati. Dia tidak kecewa karena melanggar aturan yang Tuhan sudah buat. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Pilihlah mana yang mau, kehendakmu. Ada free will, kebebasan untuk memilih. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak benci, Tuhan tidak mengadakan permusuhan. Bagaimana mereka ketika mereka telanjang, maka mereka mengambil daun pohon ara, menyematkan menjadi sebuah pakaian. Mereka berusaha menutupi diri mereka sendiri dari ketelanjangan. Ketelanjangan bicara tentang dosa. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal yang 3, maka Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Darah pertama tercurah. Ada darah yang tercurah di muka bumi. Dan ini gambaran daripada korban Yesus di atas kayu salib. Dia ganti pakaian dari pohon ara, dia kasih pakaian dari kulit binatang. Allah tidak marah, dia kasih. Karena dia tahu pakaian dari daun-daunan itu bersifat sementara. Ketika mereka terusir dari Taman Eden menggunakan pakaian dari daun pohon ara, maka ketika kena panas terik matahari, maka dia akan rapuh, hancur, dan buat lagi. Tetapi Allah ganti dengan kulit binatang yang tahan terhadap cuaca. Allah mau manusia itu selamat. Maka ada pengorbanan, ada darah Yesus yang tercurah. Ada kasih Allah, ada cinta Allah. Dosa kita sebesar apapun, Allah akan buat, Allah akan bersihkan hidup kita. Perhatikan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, dia berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Saudara perhatikan kalimat itu bukan hasil usahamu. Dalam teks Septuaginta dia menggunakan kata humon. Humon artinya milik. Jadi kalimat ini ketika dia menggunakan dalam bahasa Yunani menggunakan kata humon, milikku atau milikmu, maka dia akan berbunyi demikian. Itu bukan milikmu. Itu bukan milikku. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan milikmu. Keselamatan yang Allah berikan kepada saya dan saudara, keselamatan jalan untuk menuju ke surga diberikan kepada saya dan saudara, kepada semua umat manusia. Itu bukan milik kita, bukan milik saya, bukan milik saudara. Tetapi itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Kata pemberian dia menggunakan kata doron. Doron artinya hadiah yang berharga yang diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu adalah harta yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu adalah sebuah hadiah yang terlampau mahal, terlampau bernilai,
diberikan secara cuma-cuma. Jadi Paulus ingin menjelaskan kepada saya dan saudara, kepada jemaat di Efesus, bahwa keselamatan itu bukan milik saya dan saudara, bukan hak kepemilikan kita, tetapi itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Dan hadiah ini adalah hadiah yang luar biasa besar, terlalu mahal. Itulah sebabnya kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, dan itu adalah kasih tanpa syarat. Saudara, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka kita akan menemukan bagaimana ada begitu banyak orang ketika dia memberikan sebuah hadiah yang istimewa, maka tentu dia mengharapkan sesuatu, bukan? Ada banyaknya hal yang demikian. Saudara mungkin pernah mengalami hal-hal yang demikian. Ada orang ngasih sesuatu, dan tentu dia akan mengharapkan sesuatu kepada saudara. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang demikian. Bahkan saya juga pernah mempraktikkan tindakan yang sama. Saya memberikan dan saya mengharapkan sesuatu. Ada timbal balik, itulah kehidupan manusia. Ada sebab dan akibat. Saya mengeluarkan demikian dan saya mengharapkan yang demikian. Dan iblis juga mempunyai pekerjaan yang demikian. Bagaimana ketika seorang teman saya di sekolah Alkitab, dia dari Muslim, namanya Wahyu. Tiba-tiba dia lari dari keluarganya, dia datang ke sebuah gereja. Dia mengaku segala apa yang pernah dia kerjakan dan dia lakukan. Dan dia berharap, sampaikan kepada gembala, tolong doakan supaya putuskan hubungan antara kehidupannya dengan iblis. Karena dia jadi tumbal. Keluarganya menjadikan dia tumbal. Untuk mendapatkan kekayaan yang besar, kesuksesan, kemakmuran, orang tuanya menjadikan dia sebagai tumbal. Pada usia yang kesekian dia harus diberikan kepada iblis sebagai ganti. Bukankah hal yang demikian? Saya dulu pernah memegang hal-hal yang demikian. Dan saya tahu suatu saatnya nanti juga saya akan menderita dengan apa yang saya pegang. Tatkala suatu malam saya berkunjung ke rekan saya, teman dekat saya. Dari SMP saya selalu dengan dia, kadang tinggal dengan dia. Satu kampung itu kenal dengan saya. Satu waktu malam minggu, tiba-tiba saya tiba dan dia berkata, "Nah, kita pergi yuk ke tetangga sini." Kenapa? Aduh, kasihan. Dia sudah kurus sekali. Tidak ada harapan hidup. Hampir tidak ada daging lagi. Tulangnya ini sudah kelihatan semua. Istrinya pelayan di satu gereja, Siamas. Kita datang, kami berdua masuk ke kamar, istrinya tidak ada. Dia kenal saya. Saya masih SMA, tapi SMA saya sudah melayani. Waktu saya ketemu, saya lihat, waduh, ini persis seperti Tongkorak. Persis seperti Tongkorak. Dia minta, tolong doakan kalau bisa. Serahkan dia ke Tuhan. Saudara, dia memegang pegangan itu setengah drum. Yang waktu
saya bikin pelepasan bersama teman saya, jimat-jimatnya ada senedrum. Dia memegang 8 daerah. 8 daerah. Dia seorang pelaut. Nah, biasanya seorang pelaut itu harus memegang, ada pegangan-pegangan dalam hidup. 8 daerah. Sampai dari Manado ke Wonosobo itu hanya, dia bilang, saya kalau mau ke Jawa, hanya 1 langkah saja saya sudah di Jawa. Jadi dia tidak perlu naik pesawat, gratis. Hanya melangkah saja sudah sampai di Pulau Jawa. Tapi akibatnya, apa yang dia nikmati selama dari masa mudanya sampai dia sudah berusia 50-an tahun, ternyata iblis ambil secara perlahan. Tidak ada yang gratis kepada iblis. Iblis tidak memiliki kasih tanpa syarat. Saya mulai melepaskan. Dia kaget waktu saya berdoa dalam nama Yesus. Saya pegang tangannya, ternyata tangannya ada cincin besar. Dalam nama Yesus, waktu saya usap, cincinnya lepas, dia kaget. Saya ini sudah berkali-kali tarik suruh orang tarik tidak bisa. Tetapi kenapa hanya diusap, lepas? Dia, iblis mulai ambil, kuasa kegelapan mulai ambil, perlahan-lahan hidupnya. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus itu memberi kepada kita tanpa tujuan apa-apa. Dia memberi keselamatan kepada kita. Dia memberi berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih tanpa syarat. Makanya Paulus jelaskan, itu adalah hadiah yang diberikan cuma-cuma, dan hadiah itu luar biasa, mahal dan tidak ternilai harganya. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Dia sudah berkorban, dia sudah mengasihi, dia sudah memberikan hadiah yang sangat-sangat terindah dan termulia, tidak tidak ternilai harganya. Sekarang apa tindakan kita? Apa yang harus kita perbuat? Mazmur 116 ayat yang ke-12, kita melihat ayat ini. Mazmur 116 ayat yang ke-12, Raja Daud bicara tentang bagaimana dia harus membalas segala kebaikan Allah di dalam hidupnya, walaupun seberapa besar, seberapa kuat, seberapa kaya kita, tidak dapat kita membalas segala kebaikan Allah. Sehingga Raja Daud memberi sebuah pernyataan. Dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Pernyataan Daud, bagaimana dia dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Mazmur 41 dia bicara, terlampau banyak yang engkau beri kepadaku, terlalu besar engkau beri kepadaku. Ketika kita melihat sejarah daripada Raja Daud, bagaimana Raja Daud mulai dari menjadi seorang gembala, mengembalakan beberapa kambing domba ayahnya, dia banyak menemukan pertolongan Tuhan. Alkitab menjelaskan dia berjumpa dengan harimau, dengan singa, dia berjumpa dengan beruang, tetapi pertolongan Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Sampai ketika suatu waktu dia harus berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat. Sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang mustahil. Dari perbedaan postur tubuhnya saja sudah berbeda. Nah saudara, Daud banyak mengalami, Daud banyak merasakan pertolongan Tuhan, terlampau besar. Dan Daud berkata, bagaimana dapat saya balas kebaikan itu?
Bagaimana dapat dia balas? Maka kita perhatikan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, yang pertama kita melihat ada 3 hal yang Daud lakukan. Ada 3 hal yang Daud lakukan. Dia berupaya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membalas segala kebaikan Allah. Yang pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan. Banyak hal yang telah Allah perbuat di dalam kehidupannya, banyak hal yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya, dan Daud berusaha semaksimal mungkin dengan segala kekuatannya, dengan keberadaannya, dia akan tetap mengangkat piala keselamatan, yang artinya tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang tidak sanggup mempertahankan imannya. Jadi berapa kesempatan saya berkhotbah, saya berkata, peristiwa tahun 98, kerusuhan di Jakarta. Kami di Bekasi, di sebuah perumahan. Semua orang laki-laki harus berjaga-jaga. Jangan ada penyerbuan. Maka waktu saya melihat sebuah rumah, dia orang Sumatera Utara. Saya tahu dia Kristen, sering ke gereja, sebelum kerusuhan rajin ke gereja. Tetapi ketika pecah kerusuhan, hanya karena makanan sembako, karena orang mau yang akan memberikan bantuan itu, mereka, kalau kita Kristen, tidak memandang. Tetapi kalau mereka melihat ada tulisan kaligrafi di depan rumah, nah itu dia, itu saudara seiman saya. Hanya karena sembako dia menaruh kaligrafi, menjual imannya, menjual kepercayaannya hanya dengan sembako. Saudara ingat tentang kisah di dalam firman Allah? Ada satu kisah, hanya karena makanan dia menjual yang seharusnya dia tidak boleh jual. Saudara ingat kakak beradik Yakub dan Esau? Waktu Esau pulang dengan begitu capeknya, lelahnya, dan dia mendapati Yakub. Yakub sementara memasak kacang merah. Kalau di daerah saya menyebut brenebon, kacang merah. Ternyata brenebon itu makanan paling mahal di dunia. Ya, kacang merah itu paling mahal di dunia. Waktu dia Esau lihat Yakub sementara memasak, dia Esau bilang, berikanlah aku yang merah-merah itu. Yakub tidak bodoh, dia bilang, ya saya akan kasih, tetapi jual dulu hak kesulunganku. Hak kesulungan itu tidak boleh diberikan kepada siapapun. Sehingga Paulus menuliskan di dalam kitab Ibrani, Saul memandang remeh, memandang enteng tentang hak kesulungan. Sehingga waktu berkat kesulungan itu tiba, dia tidak berhak untuk menerimanya. Kenapa? Hak kesulungan sudah tidak ada. Waktu Yakub, Abraham, Ishak mau memberkati kedua anaknya ini, datang Esau. Ayahnya bicara, tidak ada lagi berkat yang akan aku berikan kepadamu, sebab aku sudah memberikan kepada adikmu. Berkat kesulungan tidak terjadi atas Esau hanya karena makanan.
Itulah sebabnya sebuah kalimat yang sangat populer sekali di zaman ini adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Pertahankan iman kita, pertahankan keyakinan kita, pertahankan apa yang sudah Allah beri di dalam hidup kita, yaitu keselamatan di dalam hidup kita. Angkat piala itu tinggi-tinggi, biarlah dunia menyaksikan bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, dan milik Yesus Kristus adalah jaminan untuk keselamatan. Yang kedua, dia berkata, dan akan menyerukan nama Tuhan. Ini bicara tentang pujian, ucapan syukur. Ini bicara bagaimana kita harus menyembah, memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mulai berlatih di dalam dunia ini, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Karena di sorga kita hanya pekerjaan kita tidak ada lagi. Kita kalau membuka Wahyu pasal 4, maka kita akan menemukan di sana bahwa kita di sorga pekerjaan kita hanya menyembah, memuji Tuhan, tidak ada lain-lain. Kita hanya menyembah, memuji Tuhan. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lain di sana. Dan dalam kekekalan di sana kita hanya memuji Tuhan. Tidak. Kalau sekarang ini kita beribadah 1-2 jam saja kita sudah mulai bosan. Wow, bagaimana kita mau pergi ke surga? Kita berdoa 1 jam hari Sabtu, kalau kita sudah bosan bagaimana? Jangankan kita duduk, ibadah sebentar, malas. Ingat baik-baik, karena firman Allah berkata, Yoel bicara, satu waktu ketika kita harus mengembara ke timur, ke barat, utara, dan selatan, hanya untuk pergi beribadah, untuk mencari dengar firman Allah, maka itu tidak ada lagi. Bahkan Alkitab kita yang ada tulisan itu hanya kertas putih kosong, tidak akan ada lagi. Dan Allah juga menghapus semua ingatan dalam pikiran manusia, dalam hati manusia tentang firman-firman Allah. Kenapa? Semua diangkat karena waktunya akan ada. Itulah sebabnya selama kita masih ada kesempatan, mari kita cari, kita setia, kita beribadah. Yang ketiga, ayatnya yang ke-14, akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, ini yang paling sulit. Kalau 1 dan 2 itu kita masih sanggup dan mampu, kita masih enjoy, kita masih enak untuk melakukannya. Masih ada sukacita, masih ada kegembiraan, kita mau melakukan demikian. Tetapi yang ketiga ini yang paling susah. Bayar dasar. Bayar dasar ini bicara tentang pengorbanan. Ada korban yang harus kita bayar. Dan kalau bicara korban, sakit daging kita. Kalau bicara korban, aduh berat sekali. Dan waktu anaknya Salomo akan membangun bait Allah, Tuhan bicara kepada Daud. Walaupun itu hal yang baik, hal yang indah, sebuah keinginan yang mulia, Daud bicara, aku akan membangun rumah untukmu, untuk kau diam. Tetapi Allah bicara, tidak. Kamu tidak bisa bangun rumah untukmu. Kenapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Sepanjang perjalanan Daud selama 40 tahun menjadi seorang raja. Tangan yang penuh dengan darah berperang. Tetapi anakmu Salomo yang akan membangun. Deal dengan Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Karena dia tidak bisa membangun rumah Tuhan, anaknya yang akan
membangun, maka dia mempersiapkan semua apa yang akan nanti dibutuhkan oleh Salomo untuk membangun rumah Tuhan yang megah. Saya coba mengkalkulasi dengan mata uang rupiah, dan saya menemukan angka yang fantastis yang Daud berikan kepada Tuhan. Membangun rumah Tuhan nilainya 102 triliun ketika diuangkan rupiah. Dan itu belum termasuk hal-hal yang lain. Hanya kekayaan Daud saja yang dia beri, belum yang lain-lain yang dia berikan. Ternyata di total kurang lebih 102 triliun. Adakah orang di muka bumi ini yang dapat memberikan sebuah korban yang begitu besar kepada Tuhan? Tapi hal itu Daud berkata, bagaimana dapat aku balas segala kebaikan Tuhan? Ternyata Daud sudah memberikan begitu besar kepada Tuhan, ternyata nilainya masih kurang. Belum cukup untuk membalas segala kebaikan Tuhan, belum cukup dapat dia berikan kepada Tuhan. Walaupun dia kesehariannya dia 7 kali 7 jam dia mempersembahkan, setiap hari dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sebagai kepala pemerintahan. 24 jam sehari dia keluarkan 7 jam untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, 3 hal ini adalah tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan sekali-kali melepasnya. Dalam perjalanan kekristenan iman kita, mari kita selalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Karena Allah hanya menuntut kita hal yang demikian. Allah mau melatih kita untuk nanti di sorga, pekerjaan kita hanya menyembah, memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar mempersembahkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Memang berat, sakit, tidak enak, tetapi itu yang harus kita lakukan. Makanya ada ayat-ayat, kalau kita bicara tentang korban ini, ada ayat-ayat firman Allah yang menguatkan. Dia bilang lebih baik memberi daripada menerima. Paulus bicara ke jemaat di Efesus, berbuat baik, berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, sebelum engkau lemah. Karena ada waktunya di mana kita tidak berdaya, di mana kita tidak memiliki apa-apa lagi, dan kita memiliki keinginan untuk berkorban, tetapi itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Saudara ingat Salomo ketika dia membangun rumah Tuhan, selain dari ayahnya, dia mengumpulkan begitu banyak untuk membangun rumah Tuhan. Sampai ketika waktunya, Salomo bilang stop, berhenti, tidak perlu lagi. Hati-hati, jangan sampai waktunya, kata Paulus, ketika kita lemah, tidak berdaya, kita tidak lagi memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk melakukannya. Ada waktunya kita akan berhenti. Roda itu berputar, roda itu bulan. Di waktu kita masih kuat dan diberkati oleh Tuhan, mari kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Berapa yang kita buruan? Berapa yang kita beri? Tidak sebanding dengan surga keselamatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tunduk kepala.